Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang multiple connection di program LabVIEW antara server dan klien. Kelompok saya terdiri dari Eke Ramestian, Faris Nabil, dan Sarah. Kita mulai dari membuka LabVIEW. Kita buka LabVIEW-nya. Buat blank project. Lalu sebelum memulai, lebih baik kita save dulu project yang akan kita buat. Kita buat folder baru di D. Kita sebut saja standalone. Kita masuk ke dalam folder, lalu kita ganti namanya juga. Lalu oke. Lalu kita akan mencari data. Di sini adalah program example pada National Instrument. Di example, lalu data komunikasi, lalu masuk protokol dan TCP. Kita pilih TCP multiple connection. Lalu kita copy ini controls, lalu client serta server. Kita copy ke file standalone tadi. Begitu. Refresh. Lalu kita kembali ke LabVIEW dan add file-file yang tadi telah kita pindahkan. Ada satu, lalu add lagi, TCP data, multiple connection data, dan multiple connection state. Lalu kita buka TCP multiple connection. Ini adalah tampilan front panel pada TCP multiple connection. Lalu kita buka dulu di berikut merupakan blok diagram dari TCP multiple connection. Di sini ada 4 kondisi, yaitu ada send data. Pertama ada inisialisasi dulu. Di inisialisasi kita akan melihat lokal variabel dari koneksinya dan current datanya. Seperti ini. Lalu di situasi kedua ada status check. Setelah terinisialisasi, status check. Lalu kemudian baru send data.
Send data ini berisi kiriman data dari klien menuju server. Lalu supaya bisa diubah dalam kondisi offline tidak terhubung dengan klien sekarang atau untuk sekedar simulasi, kita ubah ini dengan menambahkan add. Menambahkan add di sini. Begitu. Kita sambung dari port number. Lalu kita sambung juga untuk current datanya. Data current datanya begitu. Nah, lalu kita tambahkan pada box error ini adalah dialog. Apabila terjadi error, maka akan muncul tampilan continue or stop message. Lalu kita pindahkan stopnya dulu agar lebih rapi. Nah, untuk mencegah error, maka kita ubah tampilan mechanical actionnya dari latch when release menjadi switch until release. Lalu kita ke file, kita save, kita run dulu. Kita dapat merubah variabel yang masuk pada current data menggunakan kontrol ini, control box X ini. Lalu kita stop. Lalu kita close. Selanjutnya, setelah membuat program server tadi di TCP multiple connection, kita akan membuat application exe-nya. Kita rubah buat spesifikasi name-nya menjadi server. Lalu ini juga boleh server. Lalu kita tujukan pada standalone tadi, folder standalone. Kita bikin folder baru, server. Lalu kita current folder. Kita ke search file, kita pilih TCP multiple connection servernya menjadi startup pada VI. Lalu TCP multiple connection data masuk ke always included dan multiple connection state-nya juga. Jadi kita lihat di sini destinasinya, search file setting. Bila ingin menambahkan password pada file exe ini, lalu icon. Apabila ingin merubah icon defaultnya,
Bisa kita ubah juga warna pada icon-iconnya. Lalu subnya advance, ada additional expression, version informasi bila ingin menambahkan informasi pada program standalone tersebut. Ada Windows Security, share variable deployment, runtime language. Karena kita hanya menggunakan bahasa Inggris, maka kita hanya mencentang bahasa Inggrisnya saja. Lalu web service tidak masalah, dan pre-post build juga tidak ada masalah. Lalu kita ke preview, kita generate preview kita. File yang ada di sini nanti akan ada setelah kita build standalone ini, server ini, TCP multiple connection server ini. Lalu kita build. Build berhasil, lalu kita done. Kita buka. Terlebih dahulu kita close dulu. Kita save. Kita masuk ke folder tadi. Sebelumnya kita close dulu reviewnya. Masuk ke server. Inilah tampilan setelah kita jadikan exe atau aplikasi. Tampilannya coba kita akan run continuously. Dapat dirubah-rubah. Ya, data ingin masuk ke current data tadi. Ya, lalu di stop. Sekian dari TCP multiple connection server.